Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. فكيف حالكن أيتها الطالبات؟ نعم، إن شاء الله في هذا اللقاء نستمر دراستنا في مادة التفسير، وقد توقفنا سابقا في تفسير قول الله تعالى إن سعيكم لشتى. Nah, tadi kita sudah melakukan proses belajar mengajar melalui Google Meet di mata pelajaran Tauhid, dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran tafsir melalui video singkat ini insyaallah. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tafsir qaulillahi ta'ala inna sa'yakum lasyatta. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tafsir suratil Lail sampai fasanuyassiruhu lil usra. Inna sa'yakum, sebelumnya kita sudah menjelaskan inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya amalan kita itu, amalan hamba Allah itu berbeda-beda, bermacam-macam. Amalan kita bermacam-macam. Nah, di sini masih bersifat umum, bersifat global. Nah, amalan kalian berbeda-beda. Nah, bedanya di sini apa? Belum dijelaskan. Di mana? Nah, di sini belum dirinci. Barulah setelah disebutkan ayat tersebut, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda, bermacam-macam. Amalan apa kita yang berbeda-beda? Apa? Di mana letak bedanya? Apanya yang beda? Ini masih bersifat global, masih bersifat umum, belum dirincikan. Nah, barulah setelah itu disebutkan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, cuman beda yusra dan usra di sini perlu diperhatikan ya, jangan sampai ketukar antara ayat yang ini fa'amma man a'ta wattaqa dan wa amma man bakhila wastaghna. Jangan sampai tertukar yang mana yusra dan yang mana usra. Di dalam surah Al-Lail ini disebutkan dua jenis kelompok yang berbeda. Setelah disebutkan sebelumnya amalan kita itu berbeda-beda atau bermacam-macam, barulah disebutkan, dirincikan setelahnya. Disebutkan dua jenis kelompok yang berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa, dan inilah kelompok yang pertama. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian kelompok yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Coba kita lihat apa perbedaannya. Kelompok yang pertama, fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa, di sinilah disebutkan
sifat kelompok yang pertama itu a'ta, yang pertama a'ta, terus yang kedua ittaqo, wattaqo, ini yang kedua sifatnya, dan yang ketiga sifatnya dari kelompok yang pertama itu apa? Wasaddaqo bil husna. Ada 3 sifat yang disebutkan. Pertama, fa amma man a'ta wattaqo. Di sini kita jelaskan dulu. Fa amma man anfaqa malahu fi ta'atillah. Nah, sedangkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah atau pada ketaatan, barang siapa yang menginfakkan hartanya, man anfaqo, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah atau pada ketaatan. Nah, di sini fa amma man a'ta, diartikan di dalam kitabnya di sini man anfaqo malahu, di sini dibatasi dengan harta. Barang siapa yang menginfakkan hartanya. Nah, kalau begitu, kita adakah yang terlintas di benak kita? Kalau begitu selain harta tidak boleh, tidak termasuk pada ayat tersebut. Nah, di sini karena di sini dibatasi dengan mal saja, mal, harta. Berarti selain harta, apakah tidak termasuk dalam ayat tersebut? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang berpendapat bahwa di sini memberi, di sini man a'ta itu maknanya memberi. Apa yang diberi? Apakah harta? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memberi di sini man a'ta itu harta atau berinfak seperti yang disebutkan di sini. Terjemahannya di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa di sini adalah seluruh hak Allah. Nah, kita disuruh menunaikan hak Allah, baik itu ketaatan, mengajak kepada kebenaran dan sebagainya. Nah, Ibnul Jauzi berkata bahwa a'ta di sini bermakna bersifat umum. Agar tujuannya kenapa di sini a'ta di sini bersifat umum? Agar mencakup semua, baik itu harta, baik itu sebuah nasihat, nah, segala sesuatu yang bisa diberi, mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Nah, berarti di sini tidak terbatas dengan harta, ya. Nah, fa amma man a'ta wattaqo. Wattaqo seperti yang kita ketahui, yang takut. Ya, bermakna takut. Bersifat itu, ini sifat yang kedua itu takwa. Nah, secara umumnya yaitu apa? Menjauhi sifat pelit dan sebagainya, atau meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ittaqwa, bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqa. Terus yang sifat selanjutnya itu wasaddaqo bil husna wa amana bil jannati. Beriman bahwasanya surga benar adanya. Sedangkan al-husna artinya kullu syai'in hasan, segala sesuatu yang baik. Wasaddaqa bil husna, meyakini al husna itu adanya. Sedangkan di pendapat yang lain itu adanya ganjaran atau balasan. Nah, di sini disebutkan, dan barang siapa yang mempercayai segala sesuatu yang bersifatnya hasan, ganjaran yang baik, adanya balasan nanti di akhirat. Wasaddaqo bil husna, dan apa balasannya dari kelompok yang pertama ini, yang man a'ta wattaqo kemudian wasaddaqo bil husna, maka balasannya yaitu fasanuyassiruhu lil yusra. Di makna
annallaha sayusahhil lahu amalal khairi hatta yadkhulal jannah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada kebaikan-kebaikan sehingga ia termasuk golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang setimpal dengan amal perbuatannya, yaitu apa? Surga. Ganjaran yang abadi, yang kekal, yang tidak ada fananya, itu surga. Nah, inilah balasan bagi kelompok yang pertama. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan jalan baginya, jalan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan baginya. Allah berikan ia taufik untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Allah mudahkan baginya, tidak terasa berat baginya untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah ia termasuk kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari perbuatannya yaitu apa? Surga. Inilah kelompok yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sifat dari kelompok yang kedua yaitu yang bertentangan dengan kelompok yang pertama. Wa amma man bakhila wastaghna. Maknanya wa ammal ladzi lam yunfiq malahu wa takabbara. Sedangkan orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya dan merasa sombong, yang mengumpulkan hartanya tidak mau menginfakkannya di jalan Allah dan merasa sombong, merasa paling kaya dan merasa bahwasanya harta tersebut, rezeki tersebut ia dapatkan karena hasil jerih payahnya ia, atau karena kecerdasan yang dia miliki sehingga dia mampu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan merasa sombong, tidak mau menginfakkan harta tersebut. Wa kadzdzaba bil husna wa lam yusaddiq bil jannah, dan tidak mempercayai adanya surga, tidak mempercayai adanya balasan di akhirat kelak, bahwasanya ia diciptakan selama-lamanya hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini, dan tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Maka apakah balasan bagi orang-orang tersebut? Fasanuyassiruhu lil usra, ay sanusahhil lahu syarr hatta yadkhulan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan kepada keburukan, akan memudahkan baginya jalan menuju keburukan, akan memudahkan baginya untuk melakukan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah ia kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibat dari perbuatannya itu apa? Ganjaran yang setimpal, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah jadikan ia lebih condong kepada keburukan. Allah tutup hatinya sehingga jadilah ia melihat yang hak itu batil dan yang batil itu hak. Allah balikkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari kelompok tersebut. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kelompok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Insyaallah minggu depan jika itu memungkinkan kita akan menyelesaikan materi kita di surah Al-Lail. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya melalui Telegram. Nah, kita cukupkan materi kita sampai di sini.
Ustazah meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nakhtatim hadzal liqa bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.